Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adikku Ramos. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputar berkas-berkas setelah kita diterima menjadi P3K untuk penerbitan NIPPPK. Apa saja yang diperlukan? Saya akan berikan gambaran dan simaan terkait dengan hal tersebut dengan peraturan BKN serta dari informasi Twitter Bapak Abi Ridwan. Bagaimana? Apa saja berkas yang harus dipersiapkan dan bagaimana formatnya, kita simak. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen karena video ini cukup singkat sekali, tidak perlu panjang dan lebar. Saya mengutip dari Twitternya Bapak Abi Ridwan sekitar 11 jam yang lalu. Untuk Anda yang berstatus L, silahkan cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang jenis pengadaan PPPK. Siapkan dokumen terkait baik hard maupun soft copy. Ikut petunjuk BKD, BKPB, BKP, SDM. Cek berkala web dan medsos mereka. Jadi dari BKN sendiri sudah mengingatkan bahwasanya untuk ngecek di peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan PPK. Kita langsung masuk di SK-nya ini, peraturan peraturan juknis nomor 18 tahun 2020. Nah, ini untuk SK-nya di SK dari BKN. Perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Konten ini bersumber dari BKN, Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020, diundangkan 13 November 2020, yang isinya tentang perubahan-perubahan dari PPPK atau skema penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti itu. Nanti bisa disimak karena cukup banyak sekali. Kalau nanti saya ulas di sini semua nanti terlalu panjang videonya. Seperti itu. Jadi nanti silahkan kawan-kawan langsung cek di Google dengan kata kunci peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Perubahan atas BKN nomor 1 tahun 2019. Nah, isinya apa peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 ini? Kita coba cek. Saya ngecek di sini khusus untuknya pasal 25 tentang berkas yang harus dipersiapkan. Jadi di sini bagian ketiga, penyerahan persyaratan administrasi pasal 25. Jadi gini, untuk video ini bertujuan untuk persiapan awal. Jadi nanti yang dicetuskan oleh BKD setempat, kabupaten kota setempat jenengan nanti berada itu mungkin ada sedikit tambahan ya, nanti dari peraturan ini ada penambahan apa seperti itu. Jadi nanti silakan dipantau terus laman atau informasi dari BKD setempat. Namun kalau menurut peraturan perundang-undangan ini adalah salah satunya adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Jadi ijazah di sini adalah ijazah S1. Kenapa kok I1? Karena ada kata-kata kualifikasi. Jadi dipahami ini adalah ijazah terakhir ya, atau ijazah S1 atau sarjana. Karena ada kata-kata kualifikasi. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan oleh atau dia akan melalui laman https://csc.asn.co.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Ini akan diatur lebih lanjut ya, untuk poin ini itu akan diatur lebih lanjut oleh BKD setempat. Setelah itu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, ini sudah tahu ya kawan-kawan semuanya. Setelah itu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini biasanya menggunakan surat keterangan dari rumah sakit umum, seperti rumah sakit umum. Yang E, surat keterangan tidak mengkonsumsi bla 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 atau NAPSA ya, ini NAPSA untuk yang E. Yang F, surat pernyataan yang berformulir isiannya disediakan oleh pejabat secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang ini yang dinamakan poin 5 ya. Ini poin 5 isinya ini. Poin 5 ini. Nah, ini nanti formulirnya contohnya bagaimana, kita menunggu contoh formulir ini dari BKD setempat setelah masa sanggah selesai.
seperti itu. Mudah-mudahan untuk video ini yang cuma sebentar bisa bermanfaat, dan untuk persiapan kita untuk pemberkasan bagi teman-teman yang sudah lulus PPPK tahap 1 dan selamat. Untuk teman-teman yang belum lulus tetap semangat, saya nanti akan memberikan jadwal atau gambaran terbaru serta tip-tip untuk sukses lulus PPPK tahap 2 tahun 2021. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.